Perkenalkan, nama saya Francisca Romana Rahel Doi dari kelas 7B nomor 8. Sekarang, saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi ke dalam komponen lain seperti udara, air, ataupun tanah. Jenis-jenis pencemaran lingkungan ada 4, yaitu pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran suara. Nah, pencemaran-pencemaran itu terjadi karena adanya polutan. Pengertian dari polutan adalah benda yang menyebabkan terjadinya pencemaran secara langsung maupun tidak langsung seperti sampah. Contoh polutan pencemaran udara. Yang pertama, ada karbon monoksida atau CO yang dihasilkan dari kendaraan bermotor yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kepala pusing dan gangguan pernafasan. Yang kedua, ada karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan karena pembakaran organel organik, pembusukan organel organik, dan erupsi gunung. Polutan ini juga dapat menyebabkan meningkatnya pemanasan suhu di bumi. Yang ketiga ada CFC yang dihasilkan dari pendingin ruangan, AC, kulkas, dan bahan yang ada dalam parfum dan obat nyamuk. CFC ini dapat menyebabkan lapisan ozon yang makin menipis sehingga berkurangnya perlindungan bumi kepada sinar ultraviolet. Yang keempat, ada belerang dioksida atau SO2 yang dihasilkan dari gas beracun dengan bau yang menyengat dari gunung berapi ataupun pabrik-pabrik industri yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anabel dari kelas 7C. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbagi menjadi 6 satuan, yaitu pertama, individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. 2. Populasi. Populasi adalah makhluk hidup yang sejenis yang tinggal di habitat pada waktu tertentu. 3. Komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang tinggal di habitat yang sama. 4. Ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan komunitas dengan lingkungannya yang saling berinteraksi. 5. Bioma. Bioma adalah kumpulan makhluk hidup dan tumbuhan yang saling beradaptasi. Dan 6 adalah biosfer. Biosfer adalah kumpulan ekosistem yang ada di seluruh bumi. Ekosistem juga memiliki simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang saling berdampingan. Simbiosis ada terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak saja. Contohnya nyamuk dan manusia. 2. Simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang dimana pihak pertama untung dan pihak kedua tidak untung dan tidak rugi atau netral. Contohnya ikan hiu dan ikan remora. 3. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya burung jalak dan kerbau. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Gregorius Rici Dwi Setia, kelas 7A, nomor absen 12. Saya akan menjelaskan tentang bumi. Bumi memiliki 3 lapisan, yaitu 1.
Lapisan kerak atau kulit bumi. Lapisan kerak adalah lapisan terluar bumi dan tempat tinggal makhluk hidup. 2. Lapisan mantel atau seliput bumi. Lapisan mantel adalah lapisan di bawah kerak bumi yang memiliki ketebalan 2900 km dan kaya akan magnesium. 3. Inti bumi. Inti bumi adalah bagian bumi yang paling dalam yang memiliki ketebalan 3500 km. Inti bumi dibagi menjadi dua, yaitu inti luar yang memiliki suhu 3800 derajat Celcius dan inti dalam yang memiliki suhu 6000 derajat Celcius. Antara lapisan mantel dengan inti bumi dibatasi oleh suatu lapisan yang disebut Gutenberg Discontinuity. Perbedaan hiposentrum dengan epicentrum. Hiposentrum adalah titik pusat sumber gempa di dalam bumi. Epicentrum adalah titik di permukaan bumi tepat di atas pusat gempa. Bumi memiliki lapisan udara yang disebut atmosfer. Atmosfer memiliki 5 lapisan yang mulai dari dekat permukaan bumi, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Natali Hanjaya dari kelas 7A. Saya ingin mempresentasikan tentang tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit, meteor, asteroid, komet, dan yang lainnya. Planet dalam merupakan planet-planet yang posisinya paling dekat dengan matahari, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar merupakan planet yang jauh dari matahari, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Rotasi bumi merujuk pada gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Bumi berputar ke arah timur atau jika dilihat dari utara melawan arah jarum jam. Akibat pergerakan pada sumbunya, setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam, walaupun dengan panjang siang dan malam yang bisa berbeda-beda. Akibat dari adanya rotasi bumi adalah gerak semu harian matahari, adanya siang dan malam, adanya perbedaan waktu di berbagai belahan bumi, dan pembelokan arah angin dan arus laut. Sekian dari saya.